Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengakses video ini, yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya yakin teman-teman yang mengakses video ini pasti berharap bisa bikin ebook karya teman-teman sendiri, ya kan? Sebenarnya produk digital itu banyak jenisnya teman-teman, seperti e-course, seperti aplikasi, bahkan seperti webinar online itu juga adalah produk-produk digital. Bahkan kalau teman-teman yang senang main game, PUBG atau Mobile Legends tuh ada UC, ada Diamond, itu juga adalah produk digital sebenarnya teman-teman. Nah, tapi dari semua jenis produk digital, yang paling simple yang bisa kita bikin adalah e-book teman-teman. Salah satunya ya, salah satunya yang simple yang bisa kita bikin adalah e-book. Kita nggak perlu bikin aplikasi, kita nggak perlu bikin website yang bersistem dan segala macam. Dengan cara kita menuangkan ide kita di sebuah tulisan dan kita jadikan e-book, itu udah bisa diperjualbelikan teman-teman. Itu sudah dianggap sebagai produk digital kita. Nah, saat ini teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, peluang untuk jualan produk digital itu gede banget ya, gede banget. Apalagi jualan e-book ya, potensi untuk cuan jualan e-book itu gede banget teman-teman. Nah, di sini saya ingin memberikan pandangan dulu ke teman-teman sebuah potensi besar ketika teman-teman punya e-book sendiri ya, bukan jadi affiliate, bukan juga menjualkan e-book sejuta umat. Terkadang kalau kita ngejualin e-book sejuta umat atau karya orang lain, kita itu terkadang tidak sependapat dengan tulisan mereka, atau bahkan kadang-kadang isi dari e-book mereka itu tidak sesuai harapan kita. Ya, jadi nanti kalau pembelinya kecewa, kecewanya ke kita gitu loh. Padahal yang nulis e-booknya bukan kita. Tapi kalau misalkan e-book yang kita jual sendiri, maka kita bisa ngatur nih isi dari e-book itu mau seperti apa, ya kan? Nah, ini adalah potensi cuan dari e-book teman-teman. Ada beberapa screenshotan ya yang saya ambil. Nah, di screenshotan yang pertama ini teman-teman, kita bisa lihat e-book 20 juta pertama dari jual produk digital ini udah terjual 185 transaksi dengan harga 110.000. Nah, e-book itu memang dia lebih terjangkau teman-teman ya, harganya tuh minimal ya 100 ribuan lah. Kalau e-book ya 99.000, 100 ribu itu adalah harga pasaran e-book. Tapi dengan harga segitu aja, kalau misalkan e-booknya itu adalah punya teman-teman sendiri, maka lihat potensinya. 185 transaksi dengan harga 110.000, maka dia udah dapat cuan 20.350.000 teman-teman. Lumayan ya, lumayan buat nambah-nambah uang dapur ya kan, nambah-nambah uang sekolah anak, nih lumayan banget teman-teman. Nah, terus ini juga ada e-book. Oh, ini e-booknya Kang Dewa ya kan, Kang Dewa featuring dengan Koh Deni. Nah, ini sih wajar ya teman-teman bisa terjual 1.288 karena personal branding Kang Dewa juga luar biasa. Tapi nggak masalah teman-teman, buat teman-teman yang pemula juga bisa ya, karena Kang Dewa tidak bakalan mencapai transaksi seperti ini kalau dia belum belum pernah jadi pemula. Nah, gimana bahasanya tuh? Ya kan, nggak mungkin Kang Dewa sejago ini kalau dulu dia nggak memulai jadi pemula. Seperti kayak teman-teman sekarang memulai ya. Ini transaksinya 1.288 dengan harga 299.000 ya. Ini gila banget nih hasilnya ya kan. Cuma e-book loh ini teman-teman. Ini cuma e-book bukan e-course loh, bukan aplikasi juga loh. Ini terjual 385.112.000. Wow. Ya, keren ya. Teman-teman bisa beli mobil nih dengan transaksi sekian nih, ya kan? Bisa dibeli mobil. Kita lanjut lagi potensi cuan yang lainnya. Di e-book juga ya teman-teman. Nih, e-book strategi sukses dapatkan buyer. Nah, buyer ekspor. Ini transaksinya 164 ya, dijual di harga 120.000. Nah, maka dia udah dapat 19 juta nih, 19.680. Luar biasa ya kan? Nah, ini juga nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya keahlian apapun, kalau di sini kan kebanyakan dari tadi kan e-book tentang digital marketing ya kan, ini jualan produk digital, ini affiliate marketing, terus ada ekspor juga. Nah, ini juga ada contoh yang barista teman-teman ya, barista jalur langit nih, bikin kopi enak katanya. Nah, teman-teman kalau punya keahlian misalkan di seneng nge-gym atau pernah mencapai misalkan teman-teman dulu berat badannya 100 kilo misalkan, terus sekarang udah turun jadi 70 kilo. Nah, teman-teman bisa tuangkan gimana step by step-nya teman-teman nurunin berat badan itu berupa e-book. Itu juga bisa, teman-teman. Jadi nggak mesti isi e-booknya itu digital marketing, nggak mesti ya, teman-teman. Apapun ya, apapun jenis e-booknya itu bisa dijual, teman-teman. Kayak ini kan dia bikin, kayaknya sih ini resep kopi ya, teman-teman. Ini resep kopi. Dengan harga 289.000, ya, 289.000, sudah 11 transaksinya 11, total transaksi 11, dia udah dapat cuan 3.179.000. Ya, lumayan teman-teman ya, lumayan.
Nah, terus ada lagi nih, e-book Blueprint Ternak AI Instagram ya. Ini udah terjual 17, harganya 99.000. Udah total penghasilannya 1.683.000 teman-teman. Ya, keren teman-teman ya. Ini juga 217 transaksi dengan harga 99.000, udah dapat 21.483.000, ya kan? Untung banget teman-teman, bisa nambah-nambah uang dapur ya kan, nambah-nambah tabungan, nambah-nambah uang buat liburan, uang buat sekolah anak. Cukup banget teman-teman ya. Nah, potensi cuan pemula dari e-book gimana sih? Nah, di sini kita hitungan-hitungan kasarnya teman-teman ya. Apabila teman-teman punya e-book dengan karya sendiri ya, itu harganya terserah teman-teman. Mau jual berapa terserah teman-teman. Tapi saran saya sih di harga ya minimal 50.000 lah. Itu juga kemurahan banget teman-teman ya, 100.000 lah. 100.000 teman-teman jual karya e-book teman-teman sendiri, dan potensi cuannya kita lihat ya. Kalau teman-teman ngejual 100.000 satu e-booknya, dan e-book itu nggak ada modal pembuatannya teman-teman, bukan kayak buku ya. Kayak buku kan ada modal buat nyetaknya segala macam. Kalau e-book enggak, teman-teman tinggal bikin aja di Word, terus jadikan PDF, udah selesai. Terus masukkan ke drive, link drive-nya dijual, udah selesai. Ya kan? Orang tinggal download aja lagi. Cuma sesimpel itu doang teman-teman kalau e-book. Nah, kalau misalkan satu e-book harganya 100.000 ya, 100.000, dan kita asumsikan misalkan satu hari terjual 3 piece saja, ya, 3 e-book saja yang terjual. Maka teman-teman per hari dapat 300.000. Kalau teman-teman konsisten per harinya 3 e-book saja, maka teman-teman sebulan udah dapat 9 juta teman-teman. Ya, 9 juta. Kalau teman-teman konsisten secara konsisten 1 bulan misalkan ngasilin 9 juta terus nih, 9 juta terus, maka per tahun, 1 tahun teman-teman itu dapat 108 juta per tahun ya teman-teman. Luar biasa ya kan potensinya luar biasa. Oke deh, misalkan kalau 3 sih agak sulit ya Mas Rizky ya. Yang saya asumsikan teman-teman ya pesimis gitu ya, negatif gitu ya. Kalau saya sih 3 e-book tuh gampang teman-teman ngejualnya ya. Kalau teman-teman yakin, teman-teman udah tahu step by step-nya gimana cara jualannya, gampang sebenarnya 3 e-book teman-teman. Bahkan 10 e-book pun bisa dijual dalam 1 hari. Ya, ada ilmunya teman-teman. Nanti kita belajar. Oke deh, misalkan pesimis banget nih. Kalau terjual 1 e-book saja dalam 1 hari gimana Mas Rizky? Kita hitung. Misalkan harganya sama nih 100.000. Berarti kan seharinya dapat ya 100.000 juga ya kan. Nah, kalau konsisten 1 hari 1 e-book saja, maka teman-teman terjual dalam 1 bulan 3 juta. Kalau konsisten 3 juta setiap bulan, maka 1 tahun teman-teman dapat 36 juta teman-teman. Lumayan nggak? Lumayan teman-teman, lumayan banget. Ya, ini sepesimis-pesimisnya teman-teman. Cuma terjual 1 e-book saja. Ya masa sih terjual 1 e-book ya kan? Apalagi teman-teman misalkan udah tahu cara bikin Instagram, konten segala macam, nggak mungkin lah terjual 1 e-book aja, nggak mungkin teman-teman. Ya, pasti bisa terjual ya 3, 5 e-book pasti terjual. Bahkan 10 e-book dalam 1 hari pun gampang sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman udah tahu cara masarinnya gimana. Nah, inilah potensi cuan ketika teman-teman punya e-book sendiri, bukan jadi affiliate ya, tapi e-book sendiri. Karena kalau punya e-book sendiri, teman-teman bebas mau ngasih harganya itu berapa gitu loh. Mau ngasih harganya berapa, mau 50.000 kayak 100.000 kayak mau 200.000 kayak. Dan teman-teman, harga jual e-book itu ya, e-book itu enaknya begini. Produk digital sih, semua produk digital itu enaknya seperti ini. Kita bikin 1 kali, tapi bisa dijual berkali-kali. Ya, jadi e-book itu teman-teman bikinnya 1 kali doang, tapi bisa dijual berkali-kali. Nanti ketika ini dijual, teman-teman bisa bikin e-book yang lainnya, e-book yang lainnya, e-book yang lainnya. Udah simple, teman-teman. Terus gimana Mas Rizky cara bikin e-booknya? Nah, ini kita mulai masuk nih, gimana sih cara bikin e-booknya, teman-teman ya. Nah, yang pertama, teman-teman, perencanaan. Ya, yang pertama adalah perencanaan. Tentukan tujuan e-book teman-teman. Ya, jadi tujuan dari si niche-nya teman-teman. Target marketnya teman-teman tuh apa? Yang mau teman-teman selesaikan tuh apa di marketnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin bikin misalkan e-book tentang FB Ads, maka tujuan dari si pembaca ini, teman-teman mau mencapai apa sih pembaca ini ketika mereka baca e-booknya teman-teman? Pembaca ini teman-teman kepengennya dia mau mencapai apa gitu loh. Misal, kalau misalkan FB Ads ya, berarti kan, gimana caranya si pembaca ini dia bisa bikin iklan. Iklan di Instagram, iklan di FB Ads. Nah, itu yang teman-teman tuangkan di e-book. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa dipahami ya? Nah, saya ulangin lagi nih, contohnya misalkan target market teman-teman adalah yang mau nurunin berat badan. Maka teman-teman harus mikirkan nih isi e-booknya.
Ya, tujuan dari si pembaca itu apa? Misalkan menurunkan berat badan, maka di dalam e-book-nya teman-teman harus step by step-nya, tulisannya semuanya itu adalah cara menurunkan berat badan. Agar ketika si pembaca membaca e-book, dia bisa tercapai tujuannya. Nah, agar tujuannya itu tercapai. Jadi, tentukan tujuan ini lebih ke si target market-nya kita, teman-teman. Ya, yang mau dituju itu apa sih? Goals-nya si market ini apa sih? Misalkan goals-nya market adalah nurunin berat badan, maka e-book-nya adalah tentang nurunin berat badan. Seperti itu ya. Pilih topik. Ya, ini relate dengan yang saya sebutkan di tujuan tadi ya. Ketika tujuannya teman-teman udah tahu, mau nurunin berat badan, berarti topiknya adalah tentang diet. Diet apa yang mau teman-teman angkat? Ya, diet apa yang mau teman-teman angkat? Nurunin berat badan kan diet banyak tuh, diet. Diet yang puasa ya kan, diet berbagai macam kan diet. Nah, itu teman-teman tinggal pilih. Ketika tujuan si market udah dapet, terus topiknya udah dapet, baru teman-teman riset. Ya, risetnya simple aja, teman-teman tinggal ketikkan aja di YouTube, misalkan diet OCD misalkan ya kan, OCD itu kan puasa kan, diet puasa kan, OCD. Banyak nggak yang nonton videonya di YouTube ketika ada konten tentang diet puasa atau OCD itu? Kalau misalkan banyak, artinya teman-teman marketnya luas dan teman-teman bisa jual e-booknya. Seperti itu. Sesimpel itu teman-teman di perencanaan. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi tentukan tujuan si market, pilih topik dari tujuan market, terus riset apakah marketnya memang ada. Oke? Yang kedua, penulisan ya. Buat outline ya seperti kerangka lah ya. Simpelnya seperti kerangka teman-teman. Daftar isinya mau apa aja, apakah ada subbab, ada bab utamanya, ada subbabnya kah, seperti apa gitu. Nah, teman-teman tinggal tulis aja kerangkanya, misalnya kata pengantar, daftar isi, terus babnya ada berapa, bab satunya apa, terus bab satu apakah ada subbabnya apa. Nah, itu teman-teman bikin kerangkanya ya. Jadi kata pengantar, daftar isi, pendahuluan dan segala macam itu teman-teman tulis dulu ya sebelum teman-teman nulis isinya. Jadi kerangkanya dulu teman-teman susun. Judul-judulnya apa, subbabnya apa gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Terus mulai menulis ketika kerangkanya udah jadi baru teman-teman menulis. Biasanya ketika udah ada kerangka itu lebih enak teman-teman nyari idenya lebih enak ya. Jadi kerangkanya dulu, buat outline-nya dulu. Ketika itu udah jadi, teman-teman tinggal menyesuaikan aja gitu tulisan untuk isinya, ya. Nah, setelah udah mulai menulis, tinggal edit dan revisi, teman-teman, ya. Jadi, saran saya ketika teman-teman udah bikin kerangka dan udah nulis, tulis aja apa yang ada di kepala teman-teman. Sambil riset, ya kan bisa googling ya kan, sambil riset, terus apa yang ada di kepala, tulis aja, ketik aja terus semua. Baru nanti setelah udah selesai, misalkan bab 1 nih, bab 1 udah selesai, baru teman-teman edit dan revisi. Jangan sambil nulis, sambil edit, revisi. Nulis, edit, revisi, jangan teman-teman. Selesaikan dulu satu bab, selesaikan satu bab, baru diedit, direvisi, dilihat kata-kata mana yang typo misalkan, atau yang mana yang kurang pas bahasanya segala macam, itu baru teman-teman edit dan teman-teman revisi. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Jangan sambil nulis, sambil revisi itu jangan teman-teman. Ya, tapi tulis aja apa yang ada di kepala, teman-teman tuangkan. Apa yang teman-teman dapat dari Google misalkan, dari pengalaman teman-teman, tulis aja semuanya, nanti baru diedit dan direvisi. Seperti itu ya. Yang ketiga, baru setelah sudah selesai, baru kita desain dan kita bikin formatnya. Ya, formatnya ini ya PDF ya, PDF. Ya, pilih perangkat yang untuk teman-teman desain itu apa, bisa Canva ya kan, bisa Canva. Atau teman-teman kalau misalkan bisa Adobe apa itu yang buat editing tuh, Photoshop ya. Nah, itu teman-teman juga bisa ya. Terserah teman-teman lah, teman-teman lebih enak desainnya di mana. Ya, desain layoutnya juga, tampilan dari si layout e-booknya juga teman-teman pikirkan gimana biar menarik perhatian ketika orang membaca. Ya, tambahkan gambar dan grafik di setiap halaman, teman-teman bisa tambahkan gambar biar menarik, grafik-grafiknya atau sumber-sumber dari mana gitu loh, biar lebih enak lah untuk dibaca ya. Jadi desain dan format. Terus yang keempat, konversi ke format e-book, ke e-book ya, format e-book lagi, e-book ya kan. Pilih formatnya ya, lebih familiar sekarang PDF ya teman-teman ya. Pilih format PDF itu paling simple. Jadi setelah udah di Word, ketika aja di Word, habis itu udah diedit ya, didesain, baru rubah ke PDF teman-teman. Sesimpel itu. Dan terakhir, publikasi dan promosikan teman-teman. Ya,
publikasi dan promosikan. Setelah tadi udah yang pertama, yang kedua, langkah-langkahnya, ketiga, keempat ya, langkah-langkahnya. Terakhir ini yang paling penting, publikasikan dan promosikan. Publikasikan teman-teman bisa upload aja di Drive ya kan. Upload di Drive, terus nanti promosikan adalah link dari Drive-nya itu yang dijual. Yang isinya adalah download e-book-nya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya, sesimpel itu 5 langkah cara bikin e-book. Nah, buat teman-teman yang tertarik ingin lebih dalam belajar step by step-nya, gimana caranya bikin e-book yang tertata ya, step by step-nya. Saya ada e-book teman-teman ya, e-book. Nah, judulnya adalah From E-book to Biblioner. Ini adalah daftar isinya, teman-teman bisa baca daftar isinya ya kan. Ada 10 bab. Ya, ada 10 bab dan bab 9 ini yang paling menarik teman-teman. Teman-teman bisa bikin e-book cepat dan simple ya, cepat dan simple, nggak perlu banyak mikir nulis apa nih, idenya gimana ya segala macam, nggak perlu susah-susah. Di bab ke-9 ini ya, di bab ke-9 ini saya bongkar rahasianya biar teman-teman bisa cepat bikin e-booknya ya. Tapi tetap aja sih teman-teman mikir idenya, misalkan tentang diet ya, tentang diet berarti nanti ya. Nah, di bab 9 ini adalah rahasianya teman-teman. Gimana caranya teman-teman bisa bikin e-book bahkan cuma 1 jam, 2 jam selesai e-booknya. Ya, tinggal editing aja setelah itu ya kan, desain udah selesai. Nah, ini adalah e-book yang baru saja saya tulis teman-teman ya, baru selesai dan baru saya tulis dan teman-teman bisa nikmati e-book ini ya. Ini ada 10 bab ya, bab satunya pendahuluan, kata pengantar dulu sih, kata pengantar ya kan. Bab 1 pendahuluan. Nah, itu banyak teman-teman, subbabnya banyak. Bab keduanya juga ide dan topik, gimana cara nyari ide dan topik e-book, riset dan perencanaannya gimana, bikin struktur dan outline itu seperti apa, menulis kontennya yang menarik, yang efektif itu seperti apa, ngeditnya, merevisinya, desainnya, publikasinya. Dan yang ke-9 ini yang rahasianya yang saya bongkar. Gimana caranya bikin e-book 1 jam bahkan mungkin 30 menit selesai teman-teman. Ya. Nah, kalau teman-teman tertarik memiliki e-booknya, ngebaca e-book ini atau membeli e-book ini, ya, ini ada harga yang spesial teman-teman, khusus buat teman-teman yang nonton video ini, ya, e-book from e-book to Biblioner. Nah, e-book from e-book to Billionaire. Ya, miliki e-booknya sekarang teman-teman di harga 99.000 aja, teman-teman bisa mendapatkan e-book ini, yang mana semua babnya ini saya tulis secara rinci, step by step-nya, bahkan saya bongkar rahasia di bab 9, teman-teman bisa bikin e-booknya cepet. Nggak perlu mikir terlalu panjang, terlalu banyak, dan segala macam, teman-teman bisa bikin e-booknya. Asal teman-teman udah tahu topiknya, ya. Ketika teman-teman udah ada topiknya, udah ada idenya mau bikin e-book apa, teman-teman bisa gunakan rahasia, tips, dan trik di bab 9 ini untuk teman-teman bikin e-booknya. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau e-booknya belajar lebih dalam lagi gimana cara bikin e-book ya, dan bisa menghasilkan cuan dari e-booknya, e-book karya teman-teman sendiri, teman-teman bisa beli e-book saya ini, From E-book to Be Billionaire ya, dengan harga 99.000 ya, 99.000, teman-teman bisa take action, bisa langsung ke website ini teman-teman ya. Bisa langsung di website ini, bisa juga langsung chat admin saya di nomor 0877 62499464. Ini WA ya teman-teman, atau bisa DM IG ya, di IG saya @aarizkiril. Teman-teman chat aja di sana, kalau nge-DM ya chat aja. Saya mau e-booknya AA gitu ya, atau saya mau e-book from to Biblioner ya, from e-book to Biblioner. Begitu ya teman-teman. Atau bilang aja saya mau e-booknya AA yang baru gitu. Udah bikin. Paham kok, adminnya paham kok ya. Chat WA juga sama seperti itu, bilang aja saya mau e-booknya AA, saya mau beli e-book AA gitu. Nanti teman-teman akan dikasihkan link ini. Atau kalau mau langsung ke linknya juga bisa di trebelio.page/from ebook to be billionaire. Teman-teman bisa langsung beli di sini. Oke teman-teman, sekian dulu, semoga bermanfaat video kali ini. Ada 5 langkah tadi yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman mau bikin e-book ya. Step by step-nya teman-teman silahkan ikutin saran saya yang tadi, 5 langkah. Dan kalau teman-teman yang mau lebih mendalam belajarnya, step by step-nya seperti apa, dan mau rahasia bikin e-book yang cepat, ya, 20 menit sampai 1 jam selesai, teman-teman bisa beli e-book saya ini, From E-book to Be Billionaire, yang mana di dalamnya saya udah bikin step by step-nya gimana caranya bikin e-book yang efektif,
ya yang bisa kita jual dan isinya bukan kaleng-kaleng, bukan seperti e-book sejuta umat. Ya. Oke teman-teman, segera take action dan walaupun nggak take action teman-teman silakan bisa ikutin 5 langkah yang di depan tadi ya untuk bikin e-book. Yang mau take action segera chat admin saya dan selamat membaca e-book dari Media Islam Kreatif karya saya teman-teman. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.